Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu ini kita akan memasuki jam Ertoto Permata GBKP. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita memasuki jam doa permata, agar senantiasa di jam doa ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita, menguatkan setiap anak-anak Tuhan, terlebih permata GBKP, agar selalu mengandalkan akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Besar harapan dan kerinduan kita buat lawatan Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan menyambut kita, Dia ingin mengenal kita dan kembali kepadanya, agar senantiasa ketika Tuhan melihat segala perbuatan dan keberadaan hidup kita, kita selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Jadi buat semua permata, sebelum firman ini kita renungkan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Melalui pertolongan Tuhan, kita diizinkan untuk bersatu hati, bersatu pikiran, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, terlebih merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu bagi kami. Di saat ini Tuhan, permata GBKP di dalam mengikuti jam doa permata, mereka butuh dikuatkan dalam persekutuan dan kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, izinkan roh Allah yang berkuasa atas diri kami, agar senantiasa roh-Mu yang bekerja dan memampukan kami, memampukan seluruh permata GBKP, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan akan kuasa dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata GBKP di minggu ini, berdasarkan Mazmur pasal 27 ayat 10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita merenungkan lebih dalam lagi tentang perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita merasakan kehadiran orang tua kita. Bapak dan ibu kita adalah sebagai wakil yang Tuhan berikan untuk mendidik kita, memampukan kita berdiri di atas kaki kita sendiri untuk meraih masa depan yang sudah Tuhan izinkan untuk kita terima dan raih. Begitu besar kehadiran orang tua bagi kehidupan kita. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, saudaraku, pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman bahagia dengan orang-orang tua kita. Tapi walaupun demikian, kehidupan kita sebagai seorang anak tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan. Kita memiliki orang tua, dan ada juga yang sudah sampai sekarang ini tidak memiliki orang tua lagi, baik ayah dan ibunya. Dan bahkan ada ketika lahir ke dunia ini, sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Dan bahkan ada yang sampai detik ini, anak-anak permata tidak mengenal keberadaan orang tuanya. Itu adalah pengalaman setiap orang yang ada di bumi ini. Dari pengalaman yang terjadi, apakah orang yang tidak memiliki orang tua hidupnya akan terlantar? Dan apakah ketika kita tidak memiliki orang tua kita tidak bisa melakukan apa-apa? Bahkan cita-cita kita juga tidak bisa kita raih. Itu hanya menurut penilaian manusia yang terjadi, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita khawatir tentang kehidupan. Karena kita menganggap hanya kekuatan kita dan kesuksesan kita tetap berada pada orang tua kita. Tapi pada jam doa hari ini, kita diingatkan bagaimana permata GBKP, fungsi keberadaan orang tua adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui kehadiran orang tua, kita banyak sekali merasakan pertolongan, bimbingan. Bahkan kita mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan.
Tapi jangan lupa permata GBKP, di balik keberadaan orang tua kita ada, tapi ada sosok Tuhan yang berperan penting dan yang berperan utama di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 27 ayat 10, menunjukkan bagaimana kekuatan itu bukan hanya terletak pada ayah dan ibu. Walaupun ayah dan ibu tidak bersama lagi ataupun sudah meninggalkan kita, tapi ada Tuhan yang menyambut kehidupan kita. Jadi artinya dari Mazmur 27 ini, kita diingatkan harapan kita tidak terletak kepada manusia. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tidak terletak harapan itu kepada apa yang boleh dilihat oleh fisik kita. Tapi harapan satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah kita sendiri, yaitu Tuhan. Jadi yang kedua yang kita lihat di sini dari firman ini, yang pertama, kehadiran orang tua itu memiliki keterbatasan untuk dapat selalu melindungi, membimbing kita. Walaupun mereka tidak bersama kita lagi, bukan berarti hidup kita tidak menentu ataupun tidak terurus ataupun tidak berguna. Yang kedua Tuhan katakan melalui Mazmur ini adalah ada peran serta yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang tidak memiliki orang tua lagi. Karena orang tua kita satu-satunya adalah Allah kita. Jadi melalui firman ini saudaraku, kita akan dibawa ke dalam sebuah perenungan yang sangat menghibur kita, yang sangat membawa kita ke dasar kehidupan yang sesungguhnya, agar kita memperoleh keamanan yang sejati. Jadi bagaimana firman ini mengingatkan kita, menyadarkan kehidupan kita, agar apapun yang kita lihat di dunia ini, itu tidak menjamin kehidupan kita baik-baik saja. Tapi yang membuat kehidupan kita baik-baik saja adalah ketika kita mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib akan mengubahkan hidup kita. Kita akan dihibur, dikuatkan, dan dibawa kehidupan kita dalam kehidupan yang damai sejahtera. Keamanan yang sejati anak-anak Tuhan adalah terletak pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memiliki kasih setia pada kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita, dan Dialah yang datang kepada manusia itu sendiri di masa paling kelam dan di masa paling sulit pun kehidupan kita. Dialah yang menjadi kawan yang sejati bagi kehidupan kita. Pengharapan yang sejati dan kasih yang sejati yang tidak pernah berkesudahan Dia berikan bagi kita. Penghiburan, kekuatan, apapun yang kita alami, Dia ada bagi kita. Jika dalam kehidupan kita tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki persekutuan yang hidup bersama Tuhan, maka kita akan hilang arah hidup ini. Yang Tuhan harapkan dari kita adalah bina persekutuan yang hidup bersama Tuhan, agar senantiasa perbuatan Tuhan yang ajaib akan mengubah hidup kita menjadi damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di minggu ini jam doa permata GBKP, mampukan seluruh permata Tuhan memiliki keimanan yang teguh kepadamu. Ubahkan kehidupan dan arah pandang iman mereka hanya kepadamu. Di setiap detik, langkah, dan kehidupan permata, Engkau selalu ada bagi mereka Tuhan. Mampukan seluruh permata GBKP agar mereka mengandalkan iman dan pengharapan satu-satunya kepadamu. Agar permata GBKP tidak pernah merasa kesepian, tidak pernah merasakan kehilangan arah atas topangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami rindu mendoakan seluruh permata GBKP, agar bagaimanapun kondisi mereka pada saat ini Tuhan, lawat permata-Mu, mampukan permata itu menjadi permata yang indah di tengah-tengah gereja-Mu GBKP ini.
dan berikan kesempatan kepada mereka untuk menerima perhatian Tuhan bagi kehidupan mereka. Topang mereka, dukung mereka Tuhan dalam segala cita dan cinta mereka, dalam segala karir mereka. Masa depan yang indah dan cemerlang pasti ada di dalam kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa, jika pada saat ini banyak sekali pergumulan permatamu di keluarga, di pekerjaan, masalah jodoh dan lain sebagainya. Ya Tuhan, Engkaulah yang melawat seluruh permata GBKP, agar mereka dimampukan memahami dengan iman mereka dan percaya kepadamu, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada segala apapun yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya, amin.